Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Saudara sekalian, kampanye Pilpres dibuka sejak tanggal 28 November 2023 dan kini sudah memasuki hari ke-11. Dan kalau kita amati saudara sekalian, memang banyak capres yang coba menggunakan waktu kampanye ini secara maksimal adalah capres nomor 1 Anies Rais Baswedan, Muhaimin Iskandar. Mereka berdua sejak dari bel dibunyikan tentang kampanye, mereka berdua langsung bergerilya di Pulau Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, dan saya kira di daerah pelosok yang lain. Dan Muhaimin Iskandar juga misalnya ke Aceh beberapa waktu yang lalu, kemudian balik lagi, kemudian ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Mereka tiada tanpa henti, bahkan relawan-relawan mereka bergerilya terus-menerus. Inilah mental menang, ya, mental menang mereka tunjukkan luar biasa ke pasangan ini bersama timnasnya dan para relawan-relawannya. Saudara sekalian, Anies juga demikian. Kita 2-3 hari terakhir ini kita lihat mulai dari Kalimantan ke Sumatera, ke Bengkulu ke ke Lampung kemarin, dan hari ini kita belum tahu posisinya di mana. Nah, misalnya kemarin begitu dia tiba berdialog dengan agenda yang selalu sama, yaitu agenda desak Anies berdialog dengan para kaum milenial dan kaum muda, kemudian di mahasiswa di kampus, kemudian misalnya di Lampung kemarin, kemudian juga dengan masyarakat dan kampanye secara formal dengan masyarakat. Di saudara sekalian, di Lampung kemarin beliau hadir untuk juga selain acara-acara yang lain, dialog dengan mahasiswa, seperti yang kita lihat disambut luar biasa, gegap gempitannya oleh masyarakat dan mahasiswa di Universitas Malahayati misalnya. Kemudian beliau juga hadir memberi arahan kepada masyarakat, terutama para peternak sapi, dan mengunjungi peternakan sapi di salah satu tempat di Bandar Lampung kemarin. Dan nanti sebentar kita akan tunjukkan videonya tentang kegiatan beliau terkait masalah kunjungan terhadap para peternak dan lokasi ternak sapi kemarin di Lampung itu. Saudara sekalian, karena itu orang kemudian banyak berpendapat bahwa di pemenang Pilpres ini akan Anies Rais Baswedan, terlepas dari apakah mereka ada upaya untuk misalnya ada pihak-pihak yang mencoba untuk curang misalnya dalam Pilpres akan datang. Tetapi kalau misalnya ini rakyat memberi kemenangan atau mendukung misalnya di atas 60%, susah Pak. Pemerintah akan susah atau pihak-pihak yang punya kuasa kemudian untuk mencoba untuk membelokkan hasil pemilu akan dilawan oleh rakyat. Dan rakyat sekarang ini, gerak Amin ini, ya, kampanye Amin Muhaimin ini sudah menjadi gerakan rakyat. Sulit untuk ditandingi, dan mereka melihat itu sebagai suatu cara yang tepat untuk bisa melawan kecurangan di Pilpres yang akan datang. Nah, saudara sekalian, misalnya juga kemarin diluncurkan oleh Muhaimin Iskandar, kalau Anda salah, kalau bukan Jawa Tengah, di Jawa Timur, itu 1 juta jubir Anies Muhaimin yang akan disebar ke seluruh pelosok desa seluruh Indonesia, yang akan menjadi selain salah satu ujung tombak kampanye mereka, tetapi juga sebagai pengawal pemilu, pemantau pemilu, sekaligus juga mengkampanyekan tentang Anies Muhaimin di berbagai pelosok desa. Dan saya kira ini adalah satu langkah yang jitu, selain relawan-relawan yang telah bekerja selama ini berkolaborasi di berbagai tempat di setingkat yang sampai desa, apalagi sekaligus sebagai saksi, sekaligus juga memantau tentang perkembangan Pilpres dan kejujuran pelaksanaan Pilpres di berbagai tempat di berbagai desa di seluruh Indonesia. Luar biasa kalau sampai 1 juta jubir yang diluncurkan kemarin oleh Muhaimin. Inilah saudara sekalian, kalau kita lihat pergerakan ini adalah pergerakan mental menang bagi mereka yang berjuang seperti ini, terutama Anies Amin. Dan inilah gerakan perubahan yang didukung oleh gerakan rakyat se-Indonesia. Marilah kawan-kawan sekalian kita lihat beberapa terutama yang kegiatan Anies kemarin di Lampung dan beberapa kegiatan yang coba kita hadirkan melalui video pendek maupun foto berikut ini. Saudara sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar apa namanya? Pasar Minggu. Hari
harinya hari Rabu. Pakai tanggal. Kita pakai jam lagi. Tadi saya ke sana, harga-harga murah atau mahal? Nih. Jadi mahal ya? Mahal. Mau diterusin mahalnya? Mau diterusin? Iya. Jadi saya datang ke sini, saya menemukan yang ditemukan di banyak tempat. Harga-harga mahal-mahal. Tadi saya ketemu pedagang semua cerita, Pak, cabai merah keritingnya mahal. Harganya sekarang 80-90 ribu, betul ya? Betul ya? Betul. Jadi, nih, saya kasih Bapak Ibu, kami ingin nantinya, nih Pasar Amin. Amin itu apa? Insya Allah, alhamdulillah, laris. Modalnya gampang. I-nya apa? Irit. Biayanya nyaman. Nah, insya Allah nanti ini yang jadi program kita semua. Ya. Jadi nantinya, oh ini dia nih, ini udah tulisin Pasar Minggu Bengkulu nih. Pasar Minggu Bengkulu nantinya menjadi Pasar Amin. Artinya apa amin? Alhamdulillah. Laris. Satu lagi. Modalnya gampang. Lagi apa? Irit biayanya. Satu lagi. Tokonya. Tadi saya jumpai dalam. Nih. Yang pertama gini, soal anak muda bagaimana kita berminat ini. Kami melihat satu, bahwa industri pangan itu akan selalu tumbuh berkembang. Jadi kalau mau cari industri yang akan selalu ada prospeknya, itu industri pangan. Karena ya selama ada umat manusia pasti perlu makan. Nah, itu tuh industri yang sangat penting. Yang terlihat seringkali yang dihilir anak-anak muda itu. Apa hilir itu? Kafe, restoran, itu kan dihilir. Tapi hulunya, di sini nih hulunya. Mau bikin restoran perlu daging sapi. Siapa yang menyiapkan daging sapinya? Nah, bikin ayam goreng, mau ayam goreng apapun, siapa yang menyiapkan ayamnya? Nah, menurut saya sudah harus digaungkan lebih luas hulu dari industri pangan. Karena hulu ini penting sekali. Yang kedua, dari sisi pemerintah, Pak Jamil, kemudian juga Pak Taufik Basari. Mana Pak Taufik? Oh, nih. Kemudian Pak Herman. Mana Pak Herman? Herman. Pak, oh betul Pak siapa? Pak Junaidi. Ya, ya khusus pulang untuk hadir ke acara ini. Kemudian siapa lagi yang belum disebut nih? Oh iya, ada perencadas di sini. Tahu nggak perencadas itu siapa? Suka dengerin ya? Mana Pak Refli? Oh, mungkin dia lagi bikin podcast sama sapi-sapinya. Usulannya konkret supaya Bulog punya stok jagung supaya kebutuhan pakan ini nantinya bisa terpenuhi. Pak Prabowo dan teman-teman semua, menurut saya kita duduk sama-sama dari pemerintah itu. Nomor urut 1, Anies Baswedan mengawali kampanyenya di Provinsi Lampung. Anies memantau kondisi peternakan sapi. Sambil bercengkrama dengan peternak, Anies memberi makan sapi dan memberi minum anak sapi. Anies juga menyempatkan diri berdialog dengan para peternak, mahasiswa, serta petani. Menanggapi keluhan peternak soal impor daging kerbau, Anies berjanji akan mengkaji kembali agar tidak mematikan industri lokal.
mereka mau menegakkan keadilan. Nah, saya mau menegaskan, Pak, menegakkan keadilan dengan merampas tanah rakyat itu adalah cara yang salah, dan itu dilakukan bertahun-tahun oleh pemerintahan kita. Nah, itu yang mau saya tegaskan. Kenapa dia pertanyaannya berani atau tidak berani? Bapak, makanya saya tuntut dengan tegas, Bapak berani atau tidak? Lawan yang sudah saya kasih tahu, ini soal keberpihakan, Pak. Bapak berpihak pada rakyat kecil yang tidak punya tanah, pada kami-kami yang hidup sebagai petani, atau justru sama pihak korporat? Karena selama ini pemerintahan kita tidak pernah berpihak sama masyarakat kecil, Pak. Padahal saat masa kampanye, saat masa-masa menjelang pilpres, mereka bilang kami berpihak pada masyarakat kecil. Kami ini melakukan merampas ataupun menggusur Rempang itu untuk keadilan. Katanya mereka kayak gitu, sama aja. Ya, oke. Sekarang saya jawab ya. Mic-nya dikembaliin, nggak apa-apa. Gini, saya jawab. Ketika saya berjanji kepada warga, waktu itu saya menandatangani kontrak dengan warga. Kontrak itu saya tuntaskan. Bahkan warganya itu bilang, Pak Anies, dulu ada calon gubernur ke sini, tanda tangan kontrak, tapi belum selesai kontraknya, sudah tidak lagi jadi gubernur. Oke? Jadi saya katakan, ini kontrak saya tanda tangani dan saya berkomitmen 5 tahun di Jakarta. Lalu komitmen itu saya jalani. Jadi jangan menilai saya berdasarkan perilaku orang lain. Okay? Jangan. Anda menilai saya berdasarkan perilaku saya. Perilaku saya di masa lalu di Jakarta. Karena itulah yang saya kerjakan. Jadi jangan kemudian menghukum seseorang akibat perbuatan orang lain. Nggak fair. Betul?